Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini kita akan mengganti modul universal dengan merek SXY 2200. Dan ini penampakannya teman-teman. Dan ini mesin cuci Beko karena modul yang orinya itu rusak teman-teman. Dan sebelumnya udah saya buatkan juga untuk video tutorial bagaimana cara instalasi modul universal ke semua mesin cuci. Dan saya baru kali ini sih mengganti mesin cuci Beko dengan modul SXY 2200. Tapi semuanya sama teman-teman, jangan khawatir, baik itu mesin cuci apa aja pasti semuanya bisa teman-teman untuk cara instalasinya. Karena instalasi ini cukup mudah banget ya, bagi pemula ataupun yang ya tahulah teman-teman ya, itu cukup mudah banget, kita bisa kerjakan sendiri. Nah kemudian di bagian ketinggian air ini kan 2 kabel, sedangkan nanti yang kita ganti itu 3 kabel seperti ini. Nah nanti kita tambahkan kabel juga untuk ketinggian airnya juga. Kemudian kita bisa juga lihat ya di bagian diagram ini banyak banget. Jadi yang pertama yang kita cari itu fase netralnya. Nah, setrum dan minnya lah kayak gitu. Ini juga ada fuse biru dan juga warna coklat ya. Nah, ini setrumnya nih teman-teman. Kemudian di sini ada juga nih teman-teman ya. Jadi biasanya kalau mesin cuci Beko ini ada 2, saya baru tahu. Kemudian kalau yang lain kan ada 2 kabel ya. Jadi pakai 2, sedangkan ini pakai 3. Tapi jangan khawatir ya, ini hanya jemperan aja. Ini yang warna biru juga udah di jemper. Nanti yang kita jemper supaya jadi 2 kabel ya. Nah yang warna oranye kita putus ke warna ungu ya, kita jemper ke warna ungu. Itu aja sih teman-teman yang perlu diperhatikan untuk mesin cuci Beko. Nanti cara instalasinya nanti saya kasih tahu juga ya, untuk kabel ataupun warnanya. Oke, kemudian ini sudah sebagian udah saya kasih skun. Nah ini kalau misalkan kalian bingung, ini kan kabel stop kontaknya ya. Jadi nanti yang kita potong itu netralnya teman-teman. Jadi netralnya kita potong, kita tambahkan 1 kabel lagi ke netral. Jadi netralnya nanti ada 2. Nah tinggal kalian potong aja ini netralnya, kita sambungkan lagi. Nah ini ya, ini netralnya ada 2. Jadi ketika kita nyalakan, jadi modul ini nggak kemasukan strum ya, jadi strum belum masuk sebelum kita tekan tombol on ataupun tombol on off nya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita jumper nanti netralnya, dia langsung masuk ke bagian PCB universalnya. Itu nanti cepat rusak untuk modulnya teman-teman. Jadi kita ikuti panduan ini supaya awet juga teman-teman ya. Oke, jadi ini nanti kita potong dan kita tambahkan kabel kurang lebih 1 meter ya, 1 meter. Ya ini untuk kabel-kabelnya semuanya netralnya. Jadi netral ini nggak perlu kita sambungin lagi ya. Nah ini semuanya udah saya pasang sekun. Jadi saya potong untuk sekun-sekun yang awal, dan ini udah saya tambahkan untuk kabel netralnya nanti ya. Nah ini jadi stop kontak dia fase netralnya berbeda. Itu aja sih sebenarnya. Jadi cukup ditambahkan kabel 1 lagi. Dan ini untuk fase netralnya nanti kita taruh di bagian yang nomor 2. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah kemudian ini untuk cara instalasinya kita samakan diagram ya, diagram universalnya. Jadi jangan ngikutin yang lama lah kayak gitu. Oke, jadi ini udah saya pasang semuanya. Maaf karena saya nggak bawa trimpod ya. Untuk yang warna coklat ini setrum, kemudian untuk yang kuning ini netralnya, dan yang satunya lagi ini netral yang menuju ke bagian dinamo, kemudian yang lainnya juga ini. Jadi ini netral yang kedua ini udah jemperan semua ya kayak gitu. Kemudian untuk yang warna apa nih, pink ya, pink. Ini yang warna pink traktor ya, untuk menarik
air nanti supaya keluar. Kemudian untuk yang warna ungu, nah ini untuk yang warna ungu tadi ya, ini air ya yang harus kita jumper. Jadi warna oranye ini kita jumper ke warna ungu. Jadi yang main tuh hanya ungu dan juga biru ya. Jadi menjadi 2 kabel lah kayak gitu. Kemudian untuk switch pintu ini warna hitam. Nah ini switch pintu ya, tadi warna hitam dan juga warna abu-abu. Nah ini penempatannya sebenarnya sudah ada ya untuk penempatannya. Kemudian untuk ketinggian air ini kan 3 kabel, jadi perlu kita tambahkan kabel. Oke, kita lihat. Nah ini kita tambahkan kabel. Saya tambahkan yang warna oranye tadi, ini saya potong teman-teman ya. Kemudian saya sambung, kemudian yang menuju ke modul. Jadi nggak perlu saya tambahkan kabel lagi ya. Nah untuk yang pinggir-pinggir biru dan juga putih ya, tinggal kita taruh di pinggir-pinggir juga. Kemudian yang warna oranye ini saya taruh di tengah ya. Untuk yang warna biru putih saya taruh di pinggir-pinggir. Nah cukup mudah teman-teman ya. Jadi instalasinya cukup mudah. Saya pastikan kalian tahu semuanya lah teman-teman untuk instalasinya. Ini cukup mudah banget. Oke, jadi ini nanti kita akan coba setelah instalasinya sudah selesai teman-teman. Dan ini baru nyambung netralnya. Nah ini netral. Jadi netral langsung kita potong, kita sambungin ke warna kuning yang tadi teman-teman ya. Nah kita potong. Oke, jadi ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika putaran motornya itu salah, ini kalian bisa rubah. Nah ini kan warna merah dan juga warna kuning, ini ke kapasitor. Jadi kapasitor ini kalau kita keliru ataupun kita salah penempatannya, jadi putarannya dia kebalik. Jadi tinggal kalian balik aja, yang warna merah kita taruh di kuning, yang kuning kita taruh di merah. Cuman itu aja sih teman-teman untuk ya jika terjadi kesalahan lah kayak gitu, kesalahan putaran sebenarnya. Dan overall semuanya ini udah selesai. Jadi nanti kita taruh di bagian pojok aja lah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen taruh di tengah ya tinggal kalian taruh di tengah aja. Sekarang kita akan coba modul PCB ini. Nah PCB ini kita akan coba kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Nah ini sudah nyala ya. Artinya kalau misalkan kita tekan, artinya strum baru masuk ke modulnya. Kalau kita nggak tambahkan, nanti ketika kita nyalakan dia langsung masuk strumnya. Oke, sekarang kita tes spin. Yang pertama kita tes spin dulu. Nah jadi yang saya bilang tadi, kalau misalkan keliru antara kabel yang warna kuning dan juga yang warna merah, dia putarannya itu kebalik. Ini udah mulai narik untuk traktornya ya. Jadi putarannya kebalik. Biasanya dia muternya baling-balingnya aja teman-teman kalau kebalik. Jadi kalau misalkan kebalik ya tinggal kalian rubah aja yang tadi yang warna merah dan juga warna kuning ya. Ini kita tunggu apakah saya salah untuk penempatannya atau tidak. Kalau misalkan ya saya salah ya tinggal kita balik aja kayak gitu sih teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu bingung lah kayak gitu. Jadi nggak ada yang sulit, semuanya sudah ada di bagian diagram juga, tinggal kalian ngikutin aja. Kemudian untuk ketinggian air ini ada setelan juga, nanti saya buatkan video tutorialnya juga ya, bagaimana cara atur ketinggian air. Oke, sudah nyala. Nah ini udah benar ya untuk putarannya, semuanya tabung-tabung juga sudah berputar, berarti antara kabel yang warna kuning dan merah ini benar. Oke, kita stop. Nah ini udah stop. Nah kalau di bagian universal ini kita nggak bisa langsung atur ya, jadi kita matikan dulu.
Kemudian kita nyalakan lagi dan baru kita akan coba proses cuci. Langsung kita cuci aja ya. Nah, ketika kita tekan start di bagian airnya, ini pasti bunyi. Nah, tang, itu artinya dia di bagian klep ya membuka lah, katupnya membuka. Nah, untuk pengetesan ketinggian air kita bisa tes juga ya. Ini kita bisa buka selangnya, kita tiup. Nah, kita tiup ya, kita tiup sampai berputar teman-teman, sampai dinamonya itu berputar. Ketika ini udah berputar, baru kita stop ya. Berarti untuk pemasangan kabelnya ini udah pas teman-teman. Dan untuk ketinggian air, ini kan untuk ketinggian air, selang ketinggian air. Nanti kita perhatikan juga untuk ke selangnya, takut ada yang bocor ya. Kalau ada yang bocor dia nggak bisa mengukur ketinggian air, nanti efeknya air akan meluber kemana-mana. Oke, semuanya instalasi semuanya sudah benar. Ini harganya cukup murah teman-teman, daripada kita pakai manual, pakai timer ya, nggak bisa ditinggal. Mendingan kita pakai yang universal, harganya cukup murah dan awet banget. Saya udah pakai sekitar hampir lebih kurang 5 tahun lah. Ini untuk settingan air kita bahas nanti ya teman-teman. Oke, karena semuanya ini udah selesai instalasinya, udah benar, jadi kita rakit ya, kita pasang. Jangan lupa nanti kita bungkus untuk PCB-nya biar nggak kemasukan air juga teman-teman. Jadi untuk perakitan kita serapi mungkin biar aman juga, biar nggak kena air ya teman-teman. Nah, nanti ini cukup mudah sih sebenarnya teman-teman ya. Dan juga ini water level juga cukup mudah banget untuk instalasinya. Oke, kita rakit terlebih dahulu teman-teman. Oke, semuanya udah saya rakit, dan ini untuk penempatannya saya kasih di pojok. Jadi cara instalasinya cukup mudah untuk mesin cuci yang lainnya. Semuanya ya cukup mudah. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada kendala silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.